Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian hari ini masih dalam kondisi yang sehat dan diberikan keimanan yang lebih sehingga kita mampu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini saya bertemu kembali untuk menyampaikan materi Quran Hadis kelas 11. Pada kesempatan pagi hari ini, tema yang akan kita bahas adalah hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Maka dari itu, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita membaca surat Al-Fatihah. Semoga dengan bacaan surat Al-Fatihah kita harapkan apa yang kita pelajari betul-betul mendapatkan ridha dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa linatil qabul Al-Fatihah. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih anak-anakku, saya pastikan semoga kalian sudah menyelesaikan sholat duha ya. Kemudian kalian melanjutkan dengan tadarus Al-Quran. Semoga dua hal ini mampu kita istiqomahkan dan kita mendapatkan berkah dari dua amalan ini. Saya yakin dua hal ini sudah dijanjikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW sebagai aktivitas yang kalau diistiqomahkan akan luar biasa. Semoga kalian mendapatkan fadilah-fadilah itu. Anak-anakku, terkait dengan pembelajaran materi hormat dan patuh kepada kedua orang tua ini, diharapkan setelah pembelajaran ini dilakukan, kalian mampu menghayati ayat Al-Quran maupun hadis tentang perilaku hormat dan patuh kepada orang tua. Dan mungkin yang sesuai dengan tema ini nanti akan kita bahas terkait dengan surat Al-Isra ayat 23 sampai dengan 24. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan surat Luqman ayat 13 sampai dengan 17 insyaallah. Kemudian diharapkan setelah kalian memahami juga mampu mengamalkan sikap santun dan peduli kepada kedua orang tua, guru dan masyarakat. Ini menjadi sangat penting implementasinya ya. Kalau kalian itu hanya mengetahui saja tetapi tidak mampu melakukan, belum ada faidah. Pengetahuan yang tidak diikuti dengan perbuatan ya, al-ilmu bila amilin kasyajari bila tamratin ya, seperti pohon yang tidak berbuah, jadi hanya menyirami saja, mempunyai saja tapi tidak berbuah. Maka dari itu buah dari ilmu itu adalah pengamalan. Semoga kita mampu melakukannya. Kemudian setelah itu kita juga mampu menganalisis daripada kandungan surat Al-Isra ayat 23 sampai dengan 24, berikut surat Luqman ayat 13 sampai dengan 17. Juga terkait mampu menganalisis kandungan dari hadis terkait dengan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua ya. Nanti setelah pembelajaran ini kalian mampu membedakan mana nih perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan mana perilaku-perilaku yang tidak menunjukkan kepatuhan dan hormat kepada orang tua. Sebelum kita bahas terkait dengan ayat-ayat tersebut, mari kita renungkan bahwa orang tua itu mencakup 3 komponen. Yang pertama, orang yang menyebabkan kita lahir. Siapa itu? Yaitu ayah dan ibu. Keduanya ini petugas saja ya, karena sejatinya semuanya yang berkuasa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan perantara ayah dan ibu kita menjadi ada. Kemudian yang kedua adalah orang tua yang mengajari kita berbagai ilmu pengetahuan. Dari yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Kenapa demikian? Karena sejatinya diri kita ini adalah terdiri dari fisiknya, adalah bodinya, ini badan, tetapi badan ini tidak akan bernilai apabila tidak ada ilmu. Sehingga yang melahirkan ilmu di dalam diri kita itu adalah siapa lagi kalau bukan guru kita ya. Bisa jadi orang tua kita itu adalah guru terbaik kita. Tetapi selain orang tua juga ada orang tua menitipkan kita kepada kiai, kepada guru-guru yang mengajari kita dari belum bisa membaca sampai dengan sudah menjadi bisa membaca, dari belum bisa memahami sampai dengan paham, dari belum bisa melakukan apapun kemudian menjadi bisa melakukan apapun. Ini juga orang tua yang kedua. Kemudian yang ketiga, biasanya guru disebut juga orang tua rohani. Ini sebutan lain ya.
guru spiritual atau orang tua rohani. Jadi kalau orang tua fisiknya tadi adalah ayah dan ibu, tetapi orang tua rohani ini adalah guru. Yang ketiga adalah orang yang menyebabkan pasangan kita lahir, ya, yaitu bapak dan ibu mertua. Jadi semoga kalau kita sudah memiliki orang tua yang baik saat ini, kita memiliki guru yang baik, semoga nanti kita akan dipertemukan, kalian akan dipertemukan dengan mertua yang baik juga, ya. Hanya orang-orang baik yang nanti akan dipertemukan Allah dengan orang tua yang terbaik. Jadi ketiga cakupan untuk istilah orang tua itu wajib kita hormati karena jasa-jasanya sangat besar, ya. Ketiganya tidak ada yang dimenangkan dan dikalahkan oleh sebagiannya. Ya, guru saya bilang bahwa hormat kepada orang tua ini sesuatu yang sangat penting sekali. Bahkan ganjarannya atau jazanya itu mampu kita rasakan kita masih di dunia. Nggak harus nunggu sampai akhirat. Ya, buktikan saja kalau kalian berbuat baik kepada orang tua, insya Allah kalian hidupnya akan enak. Kalau kalian kepingin anak-anaknya pinter menjadi ahli ilmu, maka hormatilah guru. Karena banyak, biasanya ada orang itu kehidupannya baik, kaya, tercukupi, tetapi gak pinter. Nah kayak gini ini biasanya dia hormat kepada orang tua, ayah ibu mereka, sangat hormat, sangat open, ya, melayani, tetapi dia acuh, tidak open kepada gurunya. Tetapi juga ada yang demikian, kehidupannya barangkali pas-pasan atau bahkan cenderung kurang, tetapi anak-anaknya itu ahli ilmu semua, pinter-pinter. Nah ini ciri-cirinya mereka itu hormat kepada guru, ya, peduli sekali kepada guru, tetapi tidak pintar, tidak hormat kepada orang tua. Maka ini akan tidak baik. Maka kalau mau lengkap, yang baik adalah hormat kepada ayah ibu yang menjadikan kita ada, karena panatianya yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak ada pilihan, ini takdir mubram. Kita lahir di dunia dalam kondisi memiliki orang tua, ayah ibu, itu sudah ketentuan Allah. Itu pilihan Allah, pasti yang terbaik, ya. Kemudian yang keduanya adalah kita peduli, patuh dan taat kepada guru-guru kita. Guru kalian mulai dari kecil, dari TK bahkan dari SD, ya, sampai SMP atau sanawiyah sampai dengan saat ini. Karena sejatinya guru itu tidak ada mantan guru, ya. Masa orang tua mantan orang tua, karena bisa, ya. Jadi termasuk kalau sudah mertua pun itu yang menjadi mahram kita. Jadi itu sudah menjadi orang tua yang memiliki kedudukan sebagai orang tua, yang memiliki hak untuk dihormati sebagai orang tua. Kalau kita mau berguru kepada pengalaman atau sejarah, ya, terdapat banyak kisah tentang kesuksesan seseorang lantaran perilaku hormat dan taat kepada orang tuanya. Sebaliknya, tidak sedikit kisah nyata tentang kegagalan dan kesengsaraan orang dikarenakan perilaku durhakanya kepada orang tua, ya. Sebagai seorang muslim, tentu kita tidak menginginkan untuk gagal dalam dan sengsara di dunia, terlebih lagi nanti di akhirat. Kita selalu berdoa dan menginginkan untuk dapat berbahagia, baik itu di dunia maupun di akhirat. Kita harus menghormat, mentaati, dan berbakti kepada orang tua. Orang tua bukan hanya orang tua yang melahirkan kita, tetapi orang tua yang mendidik kita, guru-guru kita, dan orang yang anaknya nanti kita nikahi, itu mertua kita kelak ketika kalian sudah menikah. Itu juga harus dihormati sebagaimana hormat kepada guru dan orang tua sendiri. Coba anak-anakku, kalian perhatikan gambar berikut ini, ya. Pernahkah kalian mencuci kaki ibu kalian? Coba ingat-ingat hal termulia yang pernah kalian lakukan untuk orang tua kalian, untuk ibu kalian, untuk guru kalian. Apa yang sudah kalian lakukan? Coba bandingkan dengan apa yang sudah mereka berikan kepada kita. Mungkin Anda tidak tahu tengah malam
tetapi ibu bangun dan mendoakan, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar anaknya menjadi sukses. Mungkin kalian tidak tahu ketika kalian terlelap tidur, tetapi orang tua kalian yang menyelimuti kalian, orang tua kalian yang halau nyamuk-nyamuk, orang tua kalian yang jelas-jelas mulai dari kecil sampai dari saat ini, seberapa banyak jasa mereka. Apa yang sudah kalian lakukan? Lakukanlah hal kecil tetapi memiliki makna besar bagi orang tua. Pahamilah pikiran mereka, pahamilah apa yang mereka kehendaki. Mungkin ketika melihat kalian sholat duha di pagi hari, membaca Al-Quran di pagi hari, yang mungkin barangkali sebelumnya tidak melakukan, tetapi pada saat pandemi ini kalian melakukannya, itu cukup membahagiakan bagi mereka. Jangan pernah memperlihatkan kesedihan kalian kepada orang tua. Perlihatkanlah rasa gembiranya, karena tujuan kita adalah menggembirakan orang tua, bukan menjadikannya menjadi sedih. Semoga kalian menjadi putra dan putri terbaik untuk orang tua kalian. Atau barangkali kalian bisa memperhatikan foto ini. Mungkin di antara kalian ada yang orang tuanya sudah mendahului, bahkan belum pernah sempat melihat wajahnya lantaran kalian masih kecil dan sudah ditinggal oleh orang tuanya. Yakinlah bahwa manusia yang meninggalkan dunia ini menuju alam barzah itu adalah dia berpindah alam saja. Sebagaimana kemarin sudah saya sampaikan bahwa manusia itu mengalami fase-fase, mengalami alam perpindahan alam dari alam azali, kemudian ada alam kandungan. Ketika di alam kandungan dia sudah nikmat, dia berpindah ke alam dunia. Nah ini nanti kita juga tidak lama nanti akan berpindah ke alam barzah. Dan di alam barzah itu apa yang menjadi nikmat di sana itu berbeda dengan apa yang menjadi nikmat di dunia. Dan di sana sangat jelas sekali melihat apa yang kita lakukan di dunia ini. Maukah kalian berbuat maksiat, berlaku durhaka seenaknya sendiri dan dilihat oleh orang tua kalian yang sudah menunggu di sana? Kalau ada sedikit amalan yang kita lakukan untuk orang tua, maka kirimkanlah doa-doa, bacaan-bacaan Al-Quran, amalan-amalan salih, karena itu sangat bermanfaat kepada mereka. Al-mayyit kalau gharikil mughawish, orang yang sudah meninggal itu seperti orang yang tenggelam, yang dia berontak ame-ame memohon pertolongan. Jadi termasuk orang yang sudah meninggal di alam barzah itu adalah dia tergantung bagaimana yang di dunianya memberikan di sana. Termasuk kalau orang tua memiliki hutang, kemudian anaknya yang dunia itu membayar hutangnya, maka menjadi tidak terbelenggu lagi, tidak terbelenggu. Karena sejatinya seluruh arwah, seluruh manusia yang dia masih memiliki hutang, maka dia tidak akan bisa sampai. Dia di kerangkeng dulu, setelah itu hutang-hutangnya dilunasi baru dilepaskan, begitu. Semoga mungkin kalau ada dari kalian yang orang tua sudah meninggalkan kita, semoga beliau bahagia karena melihat anaknya bahagia dan melakukan kebaikan di dunia ini. Oke anak-anakku, sebelum kita lebih mendalam memahami terkait dengan kandungan surat Al-Isra, maka mari kita mencoba untuk membacanya secara baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. واحفظ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما
wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa qadha rabbuka, dan Tuhanmu telah memerintahkan, alla ta'budu, supaya kalian tidak menyembah, illa iyyahu, kecuali hanya, just only, kepadanya Allah. Setelah perintah untuk menyembah kepada Allah, perintah keduanya yang disandingkan apa? Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua ihsanan, berbuat kebaikan. Imma yablughanna indakal kibara, ada kalanya mereka kalian mendapati dalam kondisi mereka sudah tua, sudah renta. Ahaduhuma aw kilahuma, ahaduhuma salah satunya, mungkin nanti akan mendapati ibu kalian atau bapak kalian, au kilahuma, atau keduanya, bapak dan ibu dalam kondisi yang sudah tua. Fala taqul lahuma uffin, maka fala taqul, janganlah kalian mengatakan lahuma, kepada keduanya, uffin, dengan kata uff, ya, dengan perkataan uff. Perkataan uff mengabaikan, ya, mengahkan, itu saja tidak boleh, dilarang dengan keras oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala taqul lahum uffin wala tanharhuma, dan janganlah kalian membentaknya, membentak keduanya dengan suara yang keras. Wa qul lahuma qaulan karima, dan katakanlah kepada keduanya qaulan karima, dengan ucapan-ucapan yang karimah, yang mulia, yang baik. Wahfid, dan rendahkanlah dirimu lahuma, kepada keduanya, janahadhli. Junahun itu artinya sayap ya, tetapi kalian kan tidak punya sayap, perangi kalian. Janahadhli dengan minar rahmati, karena rahmat, jadi dengan kasih sayang kamu rendahkan, kamu tawadhukan dengan kasih sayang. Waqul, dan katakan, doakan, Rabbi irhamhuma, ya Allah irhamhuma, kasih sayangilah keduanya, kama rabbayani shaghira, sebagaimana keduanya telah menyayangiku, rabbayani, sudah memeliharaku, shaghiran, di waktu kecil. Ya, kalian mungkin bisa mengingat kembali bagaimana orang tua kita mendidik kita mulai dari kecil, ya. Semuanya kesengsaraan yang loss tanpa batas, ya. Kamu kencingi, kamu BAB nih, kamu sakiti, kamu itu waktu kecil. Sekarang orang tua sudah sepuh, sudah membutuhkan kita, maka jangan membentak, tetapi rendahkanlah dirimu, perangimu, tawadhumu, supaya menunjukkan, ya, kekhidmatan kita, ketawaduan kita, karena demikian ini adalah menjadi sangat penting. Setelah Allah melarang mengeluarkan perkataan jelek dan melakukan perbuatan buruk kepada kedua orang tua, Allah juga memerintahkan kita untuk berbuat baik, bertutur sapa baik, berlaku sopan santun kepada kedua orang tua dengan rasa penuh hormat dan memuliakannya. Sementara Profesor Quraish Shihab menyatakan bahwa ayat-ayat di atas memberikan tuntunan kepada kita agar berbakti kepada kedua orang tua secara bertahap. Dimulai dengan janganlah engkau mengatakan kepada keduanya ini tahapan paling ringan pertama. Lalu dilanjutkan dengan adanya keharusan mengucapkan kata-kata yang mulia. Jadi tidak menyakiti dengan jawaban yang menggunakan kata A, kemudian melanjutkan mengucapkan kata-kata yang mulia. Ini lebih tinggi tingkatannya dari tuntunan yang pertama, karena mengandung pesan atas penghormatan dan pengagungan melalui ucapan, ya. Selanjutnya lagi adalah meningkatkan lagi dengan perintah untuk berperilaku yang menggambarkan kasih sayang sekaligus kerendahan hati di hadapan kedua orang tua. Perilaku yang lahir dari rasa sayang akan bisa menjadikan mata sang anak tidak lepas dari orang tua. Sang anak selalu memperhatikan dan mematuhi keinginan orang tuanya. Akhirnya apa?
sang anak dituntut untuk mendoakan orang tua sambil mengingat jasa-jasanya mereka yang telah diberikan di saat kita kecil. Ini tahapan-tahapan menurut Quraisy. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa surat Al-Isra ayat 23 sampai dengan 24 ini memuat konsep pendidikan yang berkarakter, yaitu sistem pendidikan yang utuh dan paripurna, di mana yang pertama harus dilakukan adalah melaksanakan perintah Allah. Jadi apapun yang kita lakukan ini dasarnya adalah perintah Allah. Untuk hanya mau menyembah Allah semata. Ini pendidikan yang paling fundamental, yang paling dasar, yang paling pokok. Kemudian tidak menduakannya, ya, tidak menduakan Allah. Setelah itu ada keharusan untuk melaksanakan ihsan atau berbuat baik kepada kedua orang tua, sebagaimana yang diperintahkan Allah tersebut. Dengan cara bagaimana? Yaitu cara bersikap baik dan sopan keduanya, baik dalam ucapan maupun perbuatan sesuai dengan yang semestinya, sehingga mereka merasa senang terhadap kita dan mencukupi semua kebutuhan kita. Sebaliknya kita pun mencukupi semua kebutuhan mereka secara wajar ketika mereka sudah tua, sesuai dengan kemampuan sewajarnya dari kita. Itu barangkali anak-anakku pelajaran hari ini, dan insya Allah akan kita lanjutkan surat Al-Luqman ayat 13 dengan 17 pada minggu depan ya. Untuk itu saya pastikan kalian sudah memahami dari apa yang sudah saya sampaikan. Maka saya minta kalian menulis ulang ayat yang sudah saya bacakan tadi, kemudian berikut terjemahannya ya. Kemudian tuliskan perbuatan baik apa yang sudah kalian lakukan kepada orang tua kalian. Tulis ya. Itu kan banyak, mestinya kalian sudah banyak berbuat baik, tetapi saya minta ditulis 10 saja. Hal terbaik apa yang sudah kalian lakukan untuk orang tua kalian ya. Tulis 10 poin saja. Terima kasih. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.